Nggak ada, Bang. Ini memang pertanyaan kita semua. Kenapa dia diperlakukan seperti itu? Kenapa Ammar diperlakukan seperti bandar besar, sementara kan belum disidang? Itu aja pertanyaannya, sederhana aja. Ya, apa ada apa ini gitu? Kenapa ini? Siapa yang perintah? Salahnya apa? Belum ada, belum ada. Mak ngenge. Belum ada, Kak. Bang Firdaus kan memang pembela kebenaran, pembela rakyat jelata kan. Takbir. Masa sih Bang Firdaus sudah membela ya? Berarti dia memang orang ikhlas dong. Dia bela karena Allah itu. Mungkin dia nggak mau melihat ada satu orang pun rakyat Indonesia yang terzalimi. Dia sempat ngasih tahu aku sih tadi, Ustadz, izin Ustadz, aku akan bela Amar Zoni dengan 800 orang tim pengacaraku. Enggak. Pokoknya enggak, kalau belum diputus pengadilan, ya mesti nggak dibawa ke sana, mesin gitu. Kan Nusa Kambangan itu bukan kaleng-kaleng, bukan bukan penjara sembarangan. Orang masuk ke sana tutup mata loh. Semua napi masuk ke sana itu tutup matanya. Saking saking berbahayanya itu penjara itu. Ribuan tontonan ular berbisa dilepas di sana. Ada binatang buas. Itu kita dengar beritanya. Jadi kalau dia memang teroris, dia pembunuh, dia koruptor, dia bandar besar, udah terbukti ada BB-nya berkilo-kilo, udah diputus nggak apa-apa. Tapi Amar kan seniman, dia artis, dia bukan penjahat. Itu ya maksudku gitu ya. Kalau ada penjelasan kenapa dia dibawa ke sana, jelasin aja. Kalau memang memang masuk akal dia harus dibawa, ya kita diam lah. Kita kan bukan siapa-siapa, kita cuma rakyat biasa aja. Ya, tapi jangan zalim lah gitu loh. Maksudnya yang sedang berkuasa sekarang takutlah sama Allah. Dunia sementara aja. Dunia ini sementara, nggak lama lagi kita mati semua akan diminta Allah pertanggungjawabannya. Jangan zalim, itu aja sih. Oh, aku cuma kemarin kan ketemuan di Dokter Richard Lee pagi-pagi kan di acara di pagi-pagi. uh, Terus dia bilang barang-barang Amar sudah dititip di tempatku. Kan rencananya memang mau keluar Desember ini. Walau ya mestinya kan udah menjalani hukuman berapa tahun penjara kan. Hmm, doain aja. Oh, nggak tahu sebelum ijab kabul kita nggak tahu. Pokoknya punya rencana, tapi yang akan berlaku kan rencananya Allah Taala. Ya, itu aja lah. Doakan yang baik-baik. Yang penting sekarang fokusnya dulu bagaimana Amar jangan di Nusa Kambangan deh. Minimal balik lagi lah ke Cipinang biar bisa dijenguk, bisa diinin. Dia nggak seperti itu aja sih. Kan ditemukan barang bukti, bukan punya dia juga, bukan dia yang pegang. Kan aneh, kok dia dibawa ke Nusa Kambangan. Aku mau minta tolong, mau ngomong mudah-mudahan didengar Pak Prabowo deh, biar presiden yang turun tangan langsung deh. Kan Amar kan atlet pencak silat, Prabowo kan ketuanya. Pernah menjuara, mendapat emas di Brunei loh, berprestasi loh, punya jasa buat negara loh. Ya, kan Pak Prabowo udah bilang jangan sampai ada satupun warga Indonesia yang tidak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk dia. Kan ada perkataan Pak Prabowo udah meskipun itu pasti udah dengar sih. Kali viral ini. Oh, Pak Prabowo orang baik ya. Saya yakin Pak Prabowo ngeliat ini kasihan juga sih. Saya yakin semua manusia yang punya hati nurani lihat Amar diperlakukan pasti kasihan. Kecuali yang benci sama Amar yang punya urusan pribadi. Nah, Allah yang akan tolong ya. Aku cuma ikhtiar aja kan. Tapi ikhtiar langitnya yang paling penting, doanya yang paling penting sama Allah. Only Allah can help. Hanya Allah yang bisa bantu. Ya. Amar harus yakin sama Allah. Yang berharap sama makhluk biar nggak kecewa. Tapi kalau menurut saya orang baik pasti dia akan ada rasa iba melihat satu orang anak muda, masih muda loh Amar loh, 40 aja belum umurnya. Masih panjang per kehidupan ke depannya. Masih bisa dibina lah gitu loh. Dia orang sakit, kalau musuh dia pecandu dia harus direhab, bukan disiksa, di penjara, bukan. Udah mau sosial tikus 40 hari loh, bayangan tuh dengan masalah itu. Dia pikir udah selesai, tahu-tahu naik lagi kan, kasihan kan. Nah, ya aku tuh bersatu dengan siapa. Aku nggak bekerja dengan siapapun, aku bekerja dengan Allah. Aku nggak ada diminta keluarga Amar, aku nggak ada yang dibayar siapapun juga, karena aku diamanahi surat sama Amar kemarin itu tuh disuruh kirim ke Ustaz Dery.
aku bacain. Kalau nggak dapat surat juga mungkin aku nggak akan bisa apa-apa gitu. Dan aku pernah punya pengalaman ketemu Amar beberapa bulan lalu dan kita bicara dari hati ke hati tentang keinginan dia untuk menjadi orang baik, tentang keinginan itu berhijrah dan bertaubat. Dan menurutku Amar perlu dibina dan dia bisa dibina, dia bisa jadi orang saleh, dia bisa jadi orang baik. Ya ada oknum lah, ada oknum yang bilang kalau kamu kasus ini mau didiamkan, nggak diangkat, siapkan uang 300 juta selama berlaku 1 minggu. Mana ada duit? Mana ada duit? 500 ribu yang nggak ada duit, kata dokter Camelia, dokter Camelia yang harus kirim dia mau makan. Jadi, aduh, biarlah nanti ya Amar yang menjelaskan sendiri di pengadilan. Maka aku nggak mau baca surat itu karena membawa nama-nama instansi aparat. Itu oknum juga sebetulnya. Sebetulnya kalau kita laporkan ke kepala, ya itu langsung pasti langsung diusut itu. Siapa oknum itu yang minta-minta duit? Itu kan namanya pemerasan, nggak boleh kan? Sedih nggak? Kamu sedih nggak lihat Amar diituin? Kasihan nggak kamu? Coba Amar tuh abangmu deh, atau pacarmu, atau suamimu, atau anakmu. Nggak mungkin lah sih. Ini saudara kita dan tidak beriman kalian kata Nabi sebelum kalian mencintai saudara Muslim seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya saya berbuat karena Allah saja, saya bantu karena Allah. Saya nggak ada nyerang siapapun juga. Kalau memang Amar bersalah, tunjukkan kesalahannya di mana, buktikan aja gitu aja. Jangan belum apa-apa, hanya gara-gara ucapan menteri dibuang ke kamar biar kapok langsung dibuang. Jangan, buktikan dulu orang yang mau dibuang ke sana itu. Itu maksimum security, high risk. Penjara di sana itu nggak main-main. Itu lihat Amar dibotakin ini, perlaku kayak gitu, dirantai, mata ditutup, buat makan ditutup matanya. Nggak manusiawi. Kalau buat Amar ya, kalau buat orang-orang jahat gitu nggak apa-apa. Amar kan bukan orang jahat. Dia cuma korban keganasan bisnis itu aja. Dia orang sakit, Amar tuh sakit. Kasihanilah, orang Indonesia, kalian doakan Amar. Dia orang sakit, diobati, direhab, bukan di penjara. Kalau orang kecanduan narkoba di penjara, di dalam ketemu PD, bandar, ketemu pengedar. Dan ini pertanyaan lagi, kenapa barang bisa beredar dalam penjara sementara itu ketat kan? Nah, coba jawab sendiri kenapa bisa beredar, siapa yang mengedarkan, siapa yang membiarkan, apa nggak tahu. Ya, itu aja mungkin ya. Materiku pesanku ya itu aja, perbaiki hubungan dengan Allah. Allah yang menggerakkan suasana dan keadaan ini. Mintalah sama Allah, minta ampun sama Allah, banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar, sungguh-sungguh. Sudah banyak ujian yang Allah berikan kepada Amar. Sabar dan ambil hikmahnya. Biar keluar nanti Amar menjadi orang yang hebat, orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu aja. Udahlah, nggak usah tinggalkanlah lingkungan-lingkungan itu. Orang-orang baik kalau kita dekati orang jahat akan menjauh. Tapi kalau kita fokus kepada orang jahat, orang baik akan menjauh. Itulah ketetapan peraturan hidup di dunia ini. Maka bertemanlah dengan orang-orang baik saja. Anjing ashabul kahfi ikut-ikutan orang soleh masuk surga. Kita bukan anjing, kita manusia. Maka mulai hari ini, ya di sana pun carilah orang soleh. Nanti kalau bebas carilah orang soleh. Itu aja. Mudah-mudahan Amar diberi Allah kesabaran dan melewati ujian ini dan keluar nanti dari penjara menjadi orang yang lebih mulia, lebih hebat, lebih kuat, lebih wise, ya, lebih hebat. Ingat, jika yang datang kepada kita tidak menghancurkan, tidak membunuh kita, maka yang datang itu akan menguatkan kita. Semoga Allah beri paham. Assalamualaikum. Nggak apa-apa, terserah Bang Hotman lah, kan dia lebih paham hukum gitu Bang kita. Kalau itu memang bisa membantu Amar, alhamdulillah. Kalau hanya untuk memberatkan Amar, ya sangat menyedihkan sekali. Itu aja sih. Assalamualaikum.